Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Ketemu lagi dengan Ati Sensei dalam pelajaran kanji. Pada video kali ini kita akan membahas kanji lesson 32, buku basic kanji book volume 2 dengan tema Ekinado de Miru Hyoji. Baiklah, setelah mendengarkan video ini, saya harap minasan akan bisa membaca kanji-kanji yang ada, beberapa kanji yang ada pada area stasiun atau area transportasi yang ada di jalan sini. Marilah kita simak kanji-kanji yang akan kita pelajari pada video kali ini. Berikut adalah kanji utama yang akan kita pelajari pada video kali ini. Ikinado de Miru Hyoji, itu tulisan yang terlihat di sekitar area stasiun atau area transportasi lainnya. Ada 12 kanji utama. Baiklah, kita akan pelajari satu-satu. Silakan disimak satu-satu untuk kanji dan kosakata pentingnya. Kanji pertama yang kita pelajari adalah kanji yang memiliki makna jalur atau garis. Lumayan banyak coretannya minasang, ada 15. Ini ada kanji benang, ya, dan kanji shiroi dan mizu campurannya ya. Semoga bisa mudah diingat dan bisa ditulis. Kita lanjut ke kosakatanya. Ada garis ya. Jadi tadi ada garis untuk artinya yaitu dibaca seng. Ya, jadi garis seng. Ya, misalnya tulis garis di garis bawahi misalnya ya. Garis bawahi kosakata penting misalnya daiji na kotoba o sen o hite kudasai ya, atau sen o kaite kudasai boleh juga ini garis ya. Kemudian ada kyokuseng. Nah, kyokuseng ini juga garis minasang tapi garis yang melengkung seperti ini ya. Nah, ini kyokuseng namanya. Nah, kemudian ada juga seng juga tapi bukan berarti garis ya. Maaf. Bukan berarti garis, tapi biasanya itu untuk jalur minasang. Ya, nah di sini contohnya kalau di stasiun kereta itu ada seperti ini ya. Nah, Akita Shinkansen. Ya, ini Shinkansennya. Ini Shinkansen ya minasang, maksudnya kereta cepat. Nah, ada juga untuk jalur misalnya membilang nih, ini jalur cepat, kereta cepatnya ke Akita. Nah, ada juga Akita Seng misalnya ya, atau jalur ke Tokyo, misalnya Tokyo Seng seperti itu. Makanya di sini ada titik-titik. Oke, kemudian ada juga Chokuseng. Nah, Chokuseng ini jenis-jenis garis minasang. Nah, jadi sebenarnya seng di sini itu macam-macam garisnya seperti apa, tapi umumnya seng itu garis aja gitu ya. Jadi garisnya bebas. Nah, kemudian ini spesifiknya ada kyokuseng. Nah, ada macam-macam lagi untuk jenis garis. Nah, satu lagi ada chokuseng. Nah, kalau chokuseng, choku ini berarti langsung ya. Jadi garis bukan garis langsung tapi garis lurus. Nah, jadi chokuseng itu seperti ini, garis lurus ya. Jadi ini makna garis atau jalur ya minasang. Lanjut ke kanji berikutnya yaitu kanji yang bermakna mulai. Nah, ini tidak ada onyominya. Ini onyominya ya minasang. Nah, ada 9 coretan ya. Mohon maaf masing. Nah, ini di sini sederhana sekali coretannya, 9 coretan. Silakan latihan untuk coretannya ya. Kita langsung ke kosakatanya. Nah, ya. Jadi mulai. Dalam artian seperti ini minasang. Ada digunakan dalam kosakata shupatsu. Ini ya, shupatsu. Keberangkatan. Nah, jadi istilah ini digunakan untuk keberangkatan ya. Bisa juga untuk berangkat sekolah, tapi biasanya digunakan untuk kalau kita misalnya mobil kita berangkat ya, atau kereta atau mobil, kereta atau pesawat ya. Jadi keberangkatan istilahnya ya. Jadi shupatsu shimasu, berangkat gitu ya. Nah, kemudian ada juga digunakan untuk hapyo shimasu. Nah, mungkin ini familiar bagi minasang yang siswa ya, mahasiswa presentasi. Nah, hapyo suru, hapyo shite kudasai kata senseinya ya, besok hasta hapyo shite kudasai misalnya, atau apa ya, shukudai wo hapyo shite kudasai misalnya ya. Nah, ini presentasi ya minasang, presentasi, mempresentasikan kalau kata kerjanya ya. Kemudian ada lagi hatsubai. Nah, hatsubai ini mulai dijual minasang. Ini kan kanji urimas ya.
Nah, hatsubai desu. Nah, itu mulai dijual. Misalnya di sini contohnya ada PlayStation ya, goto doji happyo hambai. Hambai no chumukutai itu nanti kita pelajari ya. Title wa koreda. Nah, ini mungkin yang suka game ya menasangnya. Jadi ini misalnya list-list yang gamenya akan mulai dijual gitu ya, hambai, hatsubai ya, hatsubai. Hatsubai chu biasanya ya. Hatsubai chu pakai naka di sini sedang dijual gitu ya. Ini juga. Ini hako ya. Ini ada hako. Hako suruh menerbitkan, mempublikasikan ya. Di sini ada Daiking no Shiharai Gawa. Nah, ini orang yang membayar. Nah, ini kita udah belajar ya minasan di video sebelumnya, membayar. Pihak yang membayar ini pihak yang menerima uang. Uketori Gawa. Nah, pihak yang menerima uang itu akan ini ryushusho ya. Ryushusho itu seperti apa namanya? Bill gitu ya, bill, atau mungkin kita setelah belanja dari supermarket dapat struk, ya struk ya. Jadi ini diterbitkan billnya atau struknya ya, penerbitan. Nih, hako. Selanjutnya ada kanji yang bermakna tiba. Nah, tadi ada hap. Tadi ada shupatsu ya. Nah, ini lawannya. Oke. Nah, tapi ada beberapa kosakata juga ya. 8 coretan saja minasan. Nah, ini dia. Ada to tatsusuru dan to chakusuru. Nah, ini tadi yang lawan dari kanji pertama tadi ya minasan. Tadi kan shupatsu. Keberangkatan lawannya to chakusuru. Ya, lawannya sampai ya, tiba. Nah, ini boleh macam-macam. Sampai atau tiba boleh hikoki atau basu ya. To chakusuru. Kemudian ada lagi to tatsusuru. Nah, ini maksudnya tadi sampai atau tiba ya minasang. Ada juga yang istilah seperti ini. Ini hanya ilustrasi saja, dalam artian ini hanya apa ya? Mungkin minasang paham dengan keadaan seperti ini. Untuk mencapai sesuatu kita butuh orang lain ya. Nah, jadi ini dia posisi yang to tatsusuru itu adalah mencapai ya. Jadi ini to-nya tiba dan tercapai gitu ya. Nah, tercapai, hampir tercapai atau to tatsushimashita misalnya tercapai mungkin ya nih. Oke, kita lanjut ke kanji berikutnya yang bermakna menyeberang atau pertukaran. Sederhana sekali kanjinya. Ada coretan di atas dan ada kanji ayah ya, 6 coretan saja. Kita langsung ke kosakatanya. Bisa dibaca majiru atau majiwaru ya. Majiru itu di sini jadi bercampur minasang, tapi beda sama di sini ya. Ini lawannya minasang. Ya, jadi ini garisnya bercampur. Ini juga majiru. Nah, ini juga kita lihat merah dan ke batu merah dan batu biru atau bintik merah dan bintik biru itu tercampur ya, minasang. Di sini ada biru, di sini ada merah. Nah, beda dengan di sini. Ini mazeru namanya. Nah, nanti minasang silakan searching ya. Kalau ini kan udah bercampur, nggak kelihatan lagi ya, tercampur. Nah, kalau ini dia bercampur juga, tapi seperti ini minasang. Nah, ya nih majiru. Tapi kalau ini udah bercampur banget ya, bercampur. Bedanya seperti itu. Nah, selanjutnya juga digunakan dalam kosakata kotsu. Nah, ini beberapa kotsu kikai ya, beberapa kotsu itu sendiri transportasi. Nah, ya kikai itu nanti kita pelajari di bawah ya. Selanjutnya, nah ini kotsu kikai minasang. Jadi ada basu, ada helikopter, ya baikun, ya. Ini ada densha juga. Nah ini termasuk kotsu kikai ya, transportasi, alat transportasi ya. Nah kemudian juga muncul di kosakata gaiko. Gaiko itu diplomasi minasang. Nih ya antara Nihon dengan Kankoku ya. Ini misalnya diplomasi, kita diplomasi kerjasama ya. Nah, selanjutnya, nah ini yang tadi ya, mesin atau perubahan. Nah, 16 coretan saja, busunya pohon ya minasang nih, silakan diulang coretannya, ada yang sedikit banyak coretannya di sini ya, silakan berlatih. Untuk kosakatanya sendiri, nah tadi yang kita bahas ya, kotsu kikai. Nah, tadi kan kotsu kikai ya minasang. Kotsu kikai, alat transportasi, ada basu, densha ya. Koki. Nah, kalau ini kikai juga, tapi ini kikai lebih ke pabrik kayaknya ya. Jadi kogyo ya pabrik, kogyo kikai ya. Nah, jadi kikai itu mesin ya.
bisa mesin, bisa alat gitu ya. Nanti tergantung nanti kosakata apa yang muncul di sini. Bisa cocoknya mesin pabrik, alat atau alat pabrik ya. Kikai itu mesin-mesinan maksudnya ya. Nah, kemudian ada hikoki. Nah, hikoki pun ki. Jadi makna ki ini minasang mesin. Jadi kalau minasang menemukan kanji ki ini di kosakata kata benda apapun, nah itu dia pasti mesin. Nah, ini mesin apa lagi nih? Mesin untuk apa sekarang ya? Nah, sedangkan hikoki itu mesin untuk pergi terbang gitu ya. Jadi ini terbang, kanji terbang. Silakan nanti misalnya searching ya, ini kanji terbang, pergi. Jadi mesin yang membawa pergi terbang nah gitu ya. Jadi hikoki. Macam-macam nanti kanji ini Minasan akan temukan di berbagai mesin. Nah, kemudian tadi ada mesin perubahan juga ya Minasan maknanya. Nah, ini. Jadi ada kikai juga. Nah, ini hati-hati Minasan bacaannya sama ya, tapi maknanya sangat beda sekali. Nah, jadi hati-hati ketika mungkin Minasan mengetik ya, atau mungkin Minasan menulisnya, hati-hati ada kikai 2 buah dan beda artinya. Ketika kita sign. Nah, kalau kikai yang ini, lihat kanjinya ada aimas, ini bahasa kata kanannya chance. Kesempatan Minasan. Jadi kesempatan. Nah, ya, jadi kesempatan itu tidak datang cuma satu kali, hanya datang satu kali mungkin ya. Nah, jadi kalau ada kesempatan langsung ditangkap. Nah, ini gambar ilustrasinya saja ya. Kemudian ada juga di sini mesin juga kino ya, artinya fungsi minasan. Nah, ini sekarang kita menggunakan smartphone atau handphone yang di tangan kita ini berbagai macam kino ya. Jadi iro-iro kino motemas. Ya, jadi kyono smaho wa iro-iro na kino ga arimasu gitu ya. Jadi banyak fungsi untuk handphone sekarang ya. Nah, selanjutnya kita lihat macam-macam ya. Ada 14 coretan, di sini ada pagar, di sini minasan. Nah, kita langsung ke kosakatanya ada kanke suru. Nah, hubungan. Ada hubungan manusia dengan manusia ya. Ningen kanke ya, sosial. Nih, hubungannya baik kah, kurang baik kah ya. Nah, kanke, dona kanke desu ka? Misalnya, itu tomodachi atau mungkin itu teman kerja seperti itu ya. Hubungan kanke suru. Berhubungan kanke simas ya. Ini misalnya kanke simas berhubungan ini dalam artian misalnya kalimat ini dengan kalimat misalnya minasan bikin sakubung nih, kalimat 1 dan kalimat 2 itu kanke simas ya, kanke ga arimas, ada hubungan gitu ya, barulah jadi sebuah sakubung gitu ya. Tapi kalau kalimatnya tidak ada hubungan ya jadi kanke nai. Nah, ini contohnya ya minasan, that's not your business. Nah, mungkinnya di sini ya, ini urusan saya. Di sini kimi ni wa kanke nai yo, kamu tidak ada hubungannya dengan hal itu gitu ya. Hah? Oke, seperti ini ya. Ini negatifnya. Nah, kemudian ada lagi kikang, minasan. Kikang. Contohnya di sini kyoiku kikang. Ya, kikang itu lembaga. Jadi ini kalau kyoiku kikang, lembaga pendidikan ya. Nih, mungkin ada sekolah. Jenis sekolahnya macam-macam ya di sini ya. Kyoiku kikang. Jadi kikang itu lembaga, contohnya lembaga pendidikan, kyoiku kikang. Ada dinas pendidikan, macam-macam ya. Nah, lembaga yang berhubungan dengan pendidikan lah. Nah, kemudian ada juga yang di sini untuk menyatakan daerah ya. Jadi ada kanto chiho, istilahnya minasan. Chiho itu daerah. Nah, kanto mungkin yang sering melihat peta Jepang ya, itu tahu kanto itu bagian sini minasan. Nah, ini kan Jepang ya. Kanto itu bagian sini, daerah sekitar Tokyo ya. Nah, ini dia. Jadi ada Tokyo, ada Saitama, ya, ada Ibaraki. Nah, itu adalah Kanto. Daerah Kanto. Oke. Kita lanjut. Kanji yang bermakna bagian atau biru. Nah, ini dia minasan dia onyominya aja. Ya, jadi tidak berdiri sendiri. Nah, kita lihat kosakatanya ada 7 cerita saja minasan. Kita lihat ada dia berada di imbuhan. Nah, dia di akhir aja semuanya ini minasan. Ada terebi kyoku atau hoso kyoku. Ya. Jadi ini biro ya. Biro atau ya, biro penyaluran. Kalau terebi, stasiun TV ya. Nah, kalau Hosokyoku ini, nah Hosokyoku adalah bagian Hosokyoku besarnya minasan ya. Jadi ini itu sarana penyiaran ya. Jadi dia lembaga penyiaran
Ya, jadi di lembaga penyiaran, nah termasuk ke dalamnya ada Terebi Kyoku, ada mungkin radio ya, Radio Kyoku. Nah, ini banyak sekali saluran lembaga penyiaran sekarang, ada podcast sekarang ya. Jadi lembaga-lembaga yang menyiarkan suatu informasi. Nah, itu disebut Hoso Kyoku ya. Jadi Hoso itu penyiaran, siaran ya, menyiarkan sesuatu atau menginformasikan sesuatu. Nah, ini lembaga. Jadi lembaga penyiaran ya, lembaga yang menginformasikan sesuatu, menyampaikan sesuatu hal. Nah, ya. Kemudian di sini ada lagi Yubin Kyoku. Nah, ya. Kantor pos ya minasan. Nah, selanjutnya ada kosakata yang bermakna percaya. Shinjiru. Nah, mungkin yang sering nonton Jepang ini familiar sekali ya. Shinjite kudasai. Shinyo shite kudasai. Nah, ini ada dua nih minasan. Shinjiru dan shinyo. Nah, shinjite kudasai ada shinyo suru. Nah, ini sama-sama mempercaya, artinya minasan yang ini biasa digunakan kapan saja ya. Nah, kalau shinyo suru ini biasanya di suatu situasi formal, tapi tidak tidak kalau misalnya pun situasinya informal juga biasanya nggak apa-apa menggunakan ini ya. Tapi biasanya situasinya formal ya, shinyo suru ya, saya percaya atas perusahaan Anda misalnya gitu ya. Nah, itu kan resmi ya minasan. Nah, jadi ini kata resmi mungkin ya, shinyo suru. Tapi shinjiru, nah shinyo shite kudasai ya. Shinyo suru sama saja. Nah, ini resmi, ini lebih resmi ya, atau baku mungkin ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, kemudian ada shingo, tanda yang bisa dipercayai. Itu ya, kalau di kanjinya ini tanda yang bisa dipercayai. Ini maksudnya shingo itu rambu-rambu lalu lintas ya minasan nih. Kemudian ada tsushing ya, tsushing ini yang maksudnya pesan di sini mungkin ya. Nah, menyampaikan pesan, alat untuk menyampaikan pesan. Jadi tsushing itu komunikasi mungkin ya. Jadi komunikasi contohnya tsushing kikai. Ini tadi kita sudah bahas ya, alat komunikasi. Nah, banyak macam-macam sekali alat komunikasi, ada email ya, ada lewat fax ya, atau handphone, sekarang ya telepon atau komputer ya, atau laptop. Nah, ini alat komunikasi contohnya smartphone. Kemudian ada juga online tsushing. Nah, biasa sekarang kayak gini ya, minasan, online komunikasi. Kita komunikasinya lewat online ya, online tsushing komunikasi. Kita lanjut ke kanji yang bermakna jalan. Nah, 13 coretan saja. Dibaca ro. Nah, jadi semuanya ro ya, misal ada sengro, tsuro, doro. Doro. Nah, ini sumimasen ya. Ini kita perbaiki dulu sebentar biar minasan tidak salah ya. Ini semua maaf, dia nggak panjang ya minasan. Doro. Nah, ini panjang ya. Doro. Doro. Oke. Nah, ada sengro, tsuro, ada doro ya. Nah, ini ya, ada singro. Nah, ini sengro itu sendiri jalur khusus untuk apa nih? Densha ya. Nah, jalur kereta api, jalur kereta mungkin ya. Nah, dulu yang kereta api, sekarang udah ada pakai listrik ya binasang ya. Nah, sengro jalur kereta. Kemudian ada tsuro. Kalau tsuro ini jalan lintas. Jalan lintas maksudnya ya. Tapi jalan lintas bukan di jalan. Kalau di jalan kayak gini menasang. Kalau doro baru dia jalan yang ada di jalan gitu ya, jalan untuk kendaraan ya, bukan ini ya, jalan kendaraan itu doro. Kalau tsuro itu jalan lintas. Jalan lintas misalnya dalam gedung ya, dalam gedung, mau di rumah sakit, mau di stasiun ya, atau mungkin di bandara itu kan ada jalur-jalur gitu ya. Nah, itu di dalam itu namanya tsuro, jalur lintas ya. Jalan lewat itu maksudnya ya. Kemudian ini kalau doro jalan yang ini ya, jalan aspal seperti ini ya. Nah, macam-macam nih. Ada juga misalnya jalur tol itu Kosokudoro ya, mungkin sebenarnya kita udah pelajari Kosokudoro. Nah, kalau Shinro ini jalur tapi tidak terlihat seperti ini minasang, dia lebih abstrak dalam artian misalnya nih minasang setelah tamat kuliah Shinro-nya kemana? Jalan ini, jadi maksudnya jalan setelah ini ya. Jadi apa nih, mau melanjutkan sekolah Shingaku atau mau bekerja Shushoku ya. Nah, ini juga saya tamat SD, tamat SMP, mau SMA yang mana nih kayak gitu ya. Atau misalnya tamat SMA mau kuliah di mana ya. Nah, Shinro, donna Shinro ni sumimasu ka? Nah, pakai ini dia ya, Shinro.
Kemudian, oh ini masih kita hapus dulu bagian sini ya minasan. Nah, oke, selanjutnya kanji yang bermakna macam-macam nih, ada tua, ada almarhum, kendala. Di sini ada kanji furu ya minasang ya. Nah, 9 coretan saja kita lihat. Kojin. Nah, ini kojin ya. Jadi kojin ini ke orangnya ya minasang. Makanya tadi makna kanji ini tuh adalah almarhum. Jadi ini orang yang sudah meninggal maksudnya gitu ya minasang. Jadi ini makanya ada kanji hito, orang yang sudah meninggal atau kojin. Nah, kemudian ada kosho suru. Ini ya, rusak. Nah, hati-hati minasang, rusaknya ada 2 dalam bahasa Jepang. Kalau kita rusak sama aja ya. Nah, kalau untuk kosho ini seperti ini. Kurumaga kosho shiteru. Jadi nggak bisa jalan. Ini kosho juga mesinnya, kayaknya ya. Terus laptopnya juga kosho. Kosho ini rusak yang tidak terlihat. Ya, jadi misalnya apa namanya ya, badannya kayak gini ya, badan atau tubuhnya atau layoutnya seperti ini ya, tidak rusak tapi dalamnya rusak gitu ya. Nah, jadi tidak terlihat. Ada lagi yang kuareta, mungkin dasar tahu, silakan di searching. Nah, itu dia patah misalnya gitu ya, hancur. Nah, itu ke situ. Kalau kosho yang ini, kosho yang seperti misalnya laptop minasang tuh biasa nggak kenapa-kenapa hardware-nya gitu ya. Nah, hardware tapi misalnya rusak, dalamnya rusak misalnya gitu ya, softwarenya atau seperti apa. Nah, itu kosho. Ya, error mungkin. Nah, itu kosho shimasu ya, untuk rusak yang itu ya koshonya ya. Nah, mungkin di video-video selanjutnya kita akan pelajari yang rusak dalam artian patah, retak misalnya gitu ya. Nah, kemudian ada jiko, kecelakaan ya, jiko. Jiko, kecelakaan. Nah, kemudian kanji yang bermakna menuangkan dan fokus. 8 coretan saja, ada bushu air di sini minasang. Nah, menuangkan sosogu ya. Nah, ini udah kanji yang 3 kalau nggak salah ya. Sosogu ya, menuangkan. Nah, jadi menuangkan itu sosogu, makanya ada kanji airnya minasang. Biasanya kan dituangkan tuh berupa yang liquid-liquid gitu ya. Kemudian ada fokus tadi ya. Nah, ini macam-macam nih kata kerjanya, silakan. Ini sering digunakan juga dan sering muncul. Ada cui suru. Sensei kara cui saremas. Saya diperingati ya. Jadi cui itu perhatian, hati-hati gitu ya. Perhatian. Cui shite kudasai. Ya. Diingatkan. Nah, peringatan. Mohon maaf ya. Jadi peringatan. Jadi cui ini peringatan ya. Memperingatkan. Jadi saya diperingatkan oleh sensei kara cui saremashita. Misalnya gitu ya. Kemudian ada lagi chumon suru. Nah, jadi kono onna no hito wa chumon shimasu. Nah, jadi dia sedang memesan ya. Chumon shimasu, memesan. Kemudian ada juga kanji ini digabung dengan kanji mata. Itu kalau mata tuh fokus mata di sini ada contohnya ya. Jadi bacanya itu chumoku. Nah, jadi perhatikan di sini. Chumoku. Koko ni chumoku shite kudasai. Perhatikan ya. Perhatikan di bagian sini, chumoku, perhatikan ya. Chumoku shimasu, memperhatikan. Chumoku shite kudasai, perhatikan. Nah, selanjutnya kanji terakhir adalah kanji yang bermakna pikiran, arti. Nah, ini ada pikiran pakai hati. Ini kanji suara oto ya. Kalau yang tahu, oto dan kokoro, suara hati, pikiran. Nah, makanya ada bermacam-macam nih kosakatanya. Ada ikeng ya. Suara hati. Suara hati keng. Nah, ini ide ya. Ini pendapat ya. Ikeng, pendapat kita ada macam-macam nih pendapat ya. Jadi ikeng itu pendapat. Kemudian tadi ada arti ya. Nah, ini mungkin familiar bagi yang belajar bahasa Jepang ya atau belajar bahasa asing. Ini arti. Dona imi desu ka? Kono kanji wa dona imi desu ka? Kanji ini apa artinya? Arti. Bingung juga ya. Imi. Nah, bisa dijadikan teka-teki juga. Ini ya, ini putar-putar sini aja ya. Dona imi. Arti ya, ini imi suru, arti. Kemudian ada ishiki minasa. Nah, ini kanji ishiki. Ishiki ini berarti kesadaran. Sadar. Nah, berarti kalau ini sadar berarti orangnya. Minasa, kalau ini dia tidak sadar, berarti ishiki ga nai. Ya, mungkin pingsan atau seperti apa ya. Ini ada yang memeriksa. Ishiki ga nai. Ini enggak ada.
Kemudian ini dia ada istilah ishikiga takai, ishikiga hikui. Di kesadaran yang tinggi terhadap sesuatu mungkin apa. Nah, ini kesadarannya agak rendah. Nah, semoga minasan semua ishikinya takai ya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir nih kosakatanya ada ishi minasan. Ishi. Mungkin yang mencari ada isi yang artinya batu ya di sini ya. Kalau isi ini minasan keinginan. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar ini keinginannya kuat ya minasan. Nah, bisa dibikin kalimatnya apa kosakatanya itu adalah frasanya ishikiga tsuyoi onna no hito. Ya, jadi orang ini memiliki keinginan yang kuat. Mungkin minasan bisa juga ketika mendescribe dirinya sendiri, watashi wa ishiga tsuyoi hito. Saya memiliki keinginan yang kuat. Gitu ya, bisa juga menyatakan sebuah sifat kita. Oke. Nah, ini yang di awal tadi kita bahas. Nah, mungkin di sini kita akan bisa membaca, minasan akan bisa membaca kanji berikut. Nah, saya tandai ya, nanti silakan bikin cara bacanya di komentar. Ada ini mungkin yang bisa kita baca. Nah, silakan mungkin dan artinya bisa juga ya. Kemudian kita, minasan mungkin juga bisa membaca kanji korekana maknanya apa ya. Jadi titik-titik mungkin bisa ini ada nih artinya di sini. Pakai bahasa Inggris tapi ya silakan bikin dalam bahasa Indonesia artinya. Nah, mungkin di sini juga misalkan baca juga korewa donna kanji desu ka? Korewa nanno yomikata wa nan desu ka? Mungkin ya yomikata. Kemudian juga kono kanji no imi wa nan desu ka? Kono kanji mo no imi mo nan desu ka? Nah, ini juga ada ya, sama ya. Nah, silakan dibikin di kolom komentar. Oke. Baiklah. Nah, sekian untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sayonara.